Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabto Nugroho Hadi. Pada kesempatan kali ini kita akan memperkenalkan bagaimana cara membuat kompos. Biasanya ada bahan yang penting dalam membuat kompos, yaitu aktivator yang umum instan, biasanya disebut dengan E4. Ini jenis E4 ini yang mengandung mikroba. E4 ini bisa juga kita gantikan posisinya dengan cara membuat sendiri dari bahan-bahan yang sudah kita siapkan. Untuk membuatnya, pertama kita bisa siapkan toples yang ada tutupnya. Kemudian ini ada ragi instan, kita bisa siapkan ragi instan, dan kita juga bisa tambahkan ini sebagai makanannya, yaitu adalah gula merah atau bisa gula pasir, ditambah dengan ini ada tempe yang sudah matang. Ini tempe yang biasa kita temukan di penjual, ya. Kemudian kita juga siapkan berikutnya adalah air hangat ataupun air matang. Dan air matang ini penting sekali untuk melarutkan. Kemudian ini ada pengaduk, ya. Bagaimana tahapan membuatnya? Yang pertama adalah kita siapkan toples, ya. Kemudian toples kita masukkan dengan air matang yang kita sudah siapkan, kita masukkan ke dalam toples sampai hampir penuh, ya. Nah, ini kita siapkan toples yang sudah kita isi dengan air yang matang. Berikutnya yang kita lakukan adalah menambahkan gula merah, atau kalau tidak ada bisa diganti gula pasir. Ukurannya semakin banyak semakin baik, semakin kecil juga semakin baik. Kemudian kita masukkan juga tempe yang sudah matang. Ini dia mengandung jamur rhizopus, ya. Kemudian kita tambahkan vermipan atau ragi instan, ya, yang bisa kita beli di warung-warung, ya, atau swalayan. Kemudian yang terakhir adalah kita aduk secara merata sampai betul-betul vermipannya tercampur ke dalam larutan yang kita buat. Nah, kemudian setelah terjadi, kita tutup toples ini, dan ini kita bisa simpan selama kurang lebih 3 hari sampai aroma alkoholnya keluar, dan itu kita bisa gunakan untuk pengganti E4 atau aktivator ataupun dekomposer kompos. Jadi ini kita bisa juga ternyata untuk membuat kompos kita memakai dekomposer atau aktivator yang kita buat sendiri. Baik, berikutnya ini adalah bahan-bahan untuk membuat kompos. Pada kesempatan ini kita akan mencoba, ini adalah sisa-sisa sayuran dari dapur. Kemudian ini adalah dedak, penggilingan padi biasanya. Kemudian ini dekomposer atau aktivator yang kita sudah buat sebagai pengganti E4, dan ini kita siapkan juga air jika nanti kekurangan air. Dan jangan lupa kita juga siapkan ini kardus yang sudah kita lingkari, kita potong, dan ini adalah kain. Ini adalah wadah untuk komposnya. Jangan lupa ini kita bisa pakai pot bekas karena ada lubangnya, ya. Memang untungnya adalah kita siapkan lubang di situ untuk mengantisipasi timbulnya cairan. Nah, kemudian kardus yang sudah diukur itu kemudian kita masukkan ke dalam dasar dari wadah yang kita ingin
tempatkan kompos dan kita lapisi dengan kain ya. Setelah itu kita simpan dulu, baru langkah berikutnya sampah limbah dapur atau hasil biasanya para ibu-ibu ini kalau masak ini kan ada sisa-sisa ya, sama-sama organik, ini sayang kalau tidak dipakai. Kita cacah-cacah, semakin dia semakin kecil ukurannya akan semakin bagus karena dia akan lebih cepat terurai. Ini karena ini hanya percontohan, maka saya buat hanya sedikit saja. Setelah semuanya dicacah-cacah bentuknya kecil-kecil, berikutnya nanti sampah-sampah sisa dari dapur ini kita masukkan ke dalam wadah biar memudahkan nanti. Ini digabung atau dimasukkan di dalam wadah. Nah, ini pada kesempatan ini saya dibantu anak saya ini, Al-Fatih, tertarik sekali dia untuk membuat kompos katanya, jadi saya ajak saja. Nah, ini untuk membuat kompos, dedak yang kita sudah siapkan kita taburkan secara merata di bagian dasar sehingga menutupi kain yang kita tadi sudah siapkan melapisi dari kardus. Setelah itu kita tambahkan sampahnya yang kita sudah cacah-cacah sampai dedaknya nanti tertutupi atau terlapisi. Terus kita tambahkan sedikit demi sedikit sampai merata. Setelah kita tambahkan sampai merata seperti ini, berikutnya kembali kita tambahkan dedaknya. Dedaknya kita masukkan juga secara merata. Bagian-bagian sampah yang masih terlihat kita tutupi dengan dedak, kemudian setelah rata kita tambahkan kembali sampah-sampah limbah dapur ini. Sampai habis ya. Ini sampai habis, betul-betul habis. Kemudian kita tutup dengan dedak kembali. Berikutnya kita tambahkan aktivator atau decomposer yang kita sudah buat dari ragi instan dan dari tempe.
Dosis pemakaiannya sebenarnya untuk 20 kg sampah kita gunakan atau kita pakai 50 mili ya. Tapi karena ini sampahnya sedikit, maka kita tambahkan secukupnya saja ya. Secukupnya sampai dia membasahi bagian dari dedaknya. Komposer atau deaktivator atau starter ini dia sudah mengandung Saccharomyces ya, Cerevisiae dan juga jamur Rhizopus. Jadi kita bisa gunakan untuk menggantikan E4. Setelah kemudian semua bahan-bahan dicampur ke dalam wadah, langkah berikutnya adalah kita harus menutup ya. Tujuan menutup wadah ini adalah agar suhu menjadi naik, menambah suhu lingkungan menjadi naik sehingga proses pengomposan menjadi cepat berlangsung. Kita tutup dengan kain. Dan terakhir kemudian kita tutup dengan plastik ya. Tutup dengan plastik dan kita simpan kompos yang kita akan buat ini selama kurang lebih 3 minggu di tempat yang sejuk dan tidak terkena matahari langsung. Demikian yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat, dan harapannya tentu kompos yang kita buat jadi. Tanda-tanda kompos jadi adalah dia tidak berbau, suhunya juga tidak tinggi, kemudian yang paling penting adalah biasanya bentuknya atau warnanya itu coklat kehitaman. Semoga apa yang saya berikan pada kesempatan ini bermanfaat. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.